Mas Septi kemarin tuh kebetulan aku langsung nge-PM Mbak Cipta ya namanya ya, Mbak Cipta kalau nggak salah ya. Ya. Nah, iya Mbak Cipta. Terus soalnya kan aku perlu daily sales-nya gitu ya. Pengen tahu sih sebenarnya akhirnya pencapaian kita per tanggal 11 kemarin tuh udah sampai di berapa. Dan takutnya nih kan karena target kita 2 miliar, kenapa kemarin aku akhirnya ngedesak untuk ngisi daily sales, takutnya masih jauh gitu. Ternyata pas kemarin tektokan sama Mbak Cipta, jadi ini aku akan sekalian share screen juga sebentar. Udah lebih dari 50 sih kayaknya. 50%. Jadi kalau kata Mbak Cipta tuh malah 70% Mas, dari 2,5 M ya malah. Jadi Oh sekitar gitu. 1,7 M. Oh, oke. Ya, jadi kemarin tuh kalau misalkan kita lihat di sini, masih loading ya. Nanti aku coba periksa lagi sih angkanya itu, aku agak nggak begitu yakin nih sama angka barusan 70%. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Kalau dari Mas Nanti aku Septian, coba. sip. Aku belum ngecek secara langsung sih reportnya. Cuman ketika kemarin hari Jumat terakhir minggu lalu itu meeting tuh sekitar 1 M-an, baru 1 M-an. Itu tuh minggu lalu ya. Mm-mm. Betul. Nah, tapi akhirnya tuh yang dicatat di daily sales itu cuma 405 juta. Sedangkan kalau Kaget kemarin ya. 400 pas tektokan sama Mbak Cipta itu kan katanya udah sampai 1,7. Nah, aku tuh masih nggak paham nih kira-kira kendalanya apa. Kalau misalkan ternyata dihitung-hitung udah 1,7, tapi yang dimasukin di daily sales masih segini itu karena apa tuh, Mas? Ya mungkin ininya mereka lupa nggak ngisi gitu. Pada nggak ngisi, belum Iya. ngisi karena kan gini kemarin itu kan si PIC yang TikTok live tuh sakit-sakitan lagi hamil ya DT gitu, lagi hamil sakit-sakitan kadang nggak masuk. Nah kan sekarang kita tuh lagi bagus-bagusnya live di TikTok. Nah makanya anak sales itu semuanya tuh jadi involved gitu, terlibat gitu. Oke. Nah itu kan daily, ditambah mereka harus ngeproses tuh orderan kan, harus ngedata dan lain-lain gitu. Nah ini kan kalau untuk ngedata ke JIS tuh kan jadi tugas tambahan buat mereka gitu. Betul. Tapi kalau untuk data daily di spreadsheet, di Excel-nya mereka mah ada sih gitu. Jadi sebenarnya tinggal mindahin gitu. Nah, tapi kemarin aku akhirnya juga sempat nanya sama Mbak Cipta juga. Kendalanya apa tuh katanya karena belum direkap lewat ada beberapa admin yang belum direkap. Katanya gitu tuh, Mas. Oh, oke. Iya ini sih. Ya karena kan pada live gantian gitu sih Kak. Sekarang tuh Oke. kasihan. Tapi kalau Karena rekap gitu berarti nggak per hari ya Mas ya? Ada maksudnya biasanya tuh kalau rekap data atau penjualan itu per hari atau per apa tuh kalau dari Jami sendiri? harusnya per hari sih. Nanti aku coba cek lagi deh. Kemarin agak chaos sih benar, agak chaos banget. Kalau menurut aku rekap itu perlu per hari karena itu pun juga jadi kontrol kita atau monitor kita buat inventory juga ya. Jadi takutnya kalau rekapnya nggak per hari, kita jadinya ngerasa inventory masih aman gitu karena baru kejual segini berarti masih banyak nih di gudang gitu. Tapi supaya secara kasat mata pun gitu ya kerasa kalau inventorinya tuh lagi tidak aman-aman saja gitu. Karena menurut aku selisihnya cukup besar gitu antara 400 juta sama kalau kemarin aku chat langsung sama Mbak Cipta itu di 1,7 berarti kan selisihnya 1,3 gitu ya. Jadi maksudnya di sini isi daily sales adalah untuk monitoring dan juga untuk evaluasi dari campaign yang udah berjalan, jadinya nggak bisa karena kurang begitu representatif gitu ya Mas ya. Oke, kalau kayak gitu. Aku jadi palingan minta tolong buat di rekapnya. Aku hari ini aku coba make sure lagi. Nanti sore insya Allah aku kabarin. Kalau buat yang ngerekapnya itu berarti siapa tuh Mas? Ngerekap tuh tiap yang pegang platform kayak misalnya Shopee ya dia gitu. Kalau website ya dia gitu. Satu orang. Sip. Kalau yang megang platform itu maksudnya dia sebagai admin ataukah yang setup juga yang upload semuanya PIC aja itu mah. Oke. Jadi PIC-nya ini tuh termasuk sama adminnya juga gitu ya Mas ya? Iya. Jadi satu orang satu platform. Jadi kayak misal platform Shopee, udah dia dari mulai upload produk, balesin chat, kayak masukin inventory dan lain-lain itu dia gitu. Jadi fokus satu orang satu. Sip. Kalau kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu sih sebenarnya karena karena sebenarnya udah dipegang satu orang satu platform, harusnya akan lebih mudah gitu ya. Tinggal palingan
di copy ke daily sales-nya ini palingan harus ada yang jumlahin secara keseluruhan dan di copy-in ke daily sales. Gitu ya, berarti aman ya Mas kalau terkait data penjualan ya. Cuman aku ini nanya tuh yang ini loh, ada itu kan sekarang tuh lagi juga ngeproses PO-an yang Raya Series gitu. Raya Series yang dibuka ketika awal Maret kemarin. Yang couple awal itu Maret. kan ya Mas ya? Yang couple. Nah itu tuh kan baru diproses sekarang. Jadi kayak bener-bener sibuk banget tuh yang pegang platformnya tuh. Dan kita kan untuk pengakuan sales itu, ada sales itu ketika dia sudah diproses, sudah di-fulfill gitu. Betul. Jadi bukan dilihat dari ya memang sudut pandang aja gitu ya. Sudut pandang gitu. Jadi sales itu dihitung dari yang sudah diproses atau di-fulfill. Walaupun uangnya udah masuk itu kita nggak bisa hitung itu sebagai sales sebelum dia di-fulfill. Jadi kan kalau untuk platform mah kayak Shopee, web, TikTok, even TikTok gitu ya. Itu kan ya kalau ngeliat data mah orderan yang masuk ya hari itu ya itu orderannya gitu, salesnya itu gitu. Jadi kadang ada beda gitu. Kayak contoh Sabtu Minggu itu kita nggak bisa ada data penjualan, pasti selalu kosong kalau di kita karena tidak ada fulfillment di hari Sabtu dan Minggu. Sip. Jadi kalau misalnya ada ledakan penjualan di Sabtu atau Minggu, kita agak susah untuk nge-track karena ya di ujung-ujungnya diprosesnya hari Senin gitu. Oke, sip. Kalau kayak gitu sih, kalau menurut aku susah juga ya untuk merubah sistem yang sebenarnya udah berjalan dari lama. Kalau misalkan daily sales ini sifatnya ketika memang udah selesai diproses gitu ya, jadi nggak apa-apa banget. Palingan nanti kan juga aku ada akses ke seller centernya juga, sebenarnya aku bisa lihat juga sih sebenarnya dari daily-nya dari situ sih Mas gitu ya, kalau misalkan untuk Shopee sendiri gitu. Sedangkan kan emang Shopee juga memang jadi channel yang dominan ya, jadi aman sih kalau itu, nggak apa-apa banget sih gitu. Nah, oke. Berarti udah cukup clear sih kalau masalah itu. Dari Mas Septi ada yang mau didiskusiin dulu kira-kira? Mau tanya kalau misalnya sepengalamannya Mbak Salma di brand lain tuh kayak gimana sih? Itu untuk masalah pendataan sales gitu. Apakah sama kayak kita atau kayak gimana? Atau ngambil aja langsung dari platform datanya gitu? Nah setahu aku sih kalau misalkan di brand-brand yang lain itu yang aku pegang kebetulan memang ngambil dari platform sih. Jadi data penjualan di hari itu gitu. Kecuali nanti dikurangin tuh kalau misalkan memang ada yang pengembalian ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak nunggu dulu dikirim, cuma nanti akan ada pengurangan ketika memang ada pengembalian ya, setahu aku kayak gitu. Kalau di brand yang dipegang Gerin gimana tuh Ger? Mungkin bisa nambahin? Betul. Jadi memang sih biasanya kita ambilnya, aku nggak tahu sih Mas Septi nih, yang kan sebenarnya kita lagi migrasi juga ke sistem accounting baru itu ya, yang Mas Septi bilang gitu. Nah di sana sebetulnya ada real time datanya kan gitu, maksudnya penjualan per harinya berapa. Nah itu biasanya kita ambil dari platformnya sih gitu, yang mana sebetulnya mungkin kalau di platform ini jadinya nggak sepaham sama yang konsepnya Mas Jati, yang dimana kita hitung sebagai revenue itu udah dikirim gitu ya statusnya gitu, yang udah ship. Nah sebenarnya kan mungkin bisa juga kayak gitu, cuman memang nanti difilter aja gitu di platformnya. Aku nggak tahu sih di platformnya kayak ada keterangan gitu nggak sih barangnya masih on progress, udah ship atau gimana tuh? Ada. Nah, sebenarnya jadinya pengambilan datanya bisa dari sana aja biar lebih enak sih gitu, karena kan aku nggak tahu sih seotomatis apa sih sebenarnya Mas Septi si sistem yang lagi di migrasi ini. Dari Mas Septi bisa dideskripsiin nggak, dijelasin gitu sih sistemnya? Iya, jadi kalau dari sistem accounting memang nggak ada hubungan sama sales sih sebenarnya gitu. Nggak ada hubungan secara langsung, karena kenapa kita mau kayak sekarang sistemnya biar meminimalisir ada orderan yang tidak terproses gitu. Ada orderan yang tidak terproses gitu. Jadi kayak misal otomatis ya yang sudah terproses ya udah itu berarti yang kita hitung gitu. Oke. Maksudnya kayak misalnya ada 10 transaksi, tapi ternyata nyelip sebenarnya transaksinya ada 11 gitu ya. Jadi karena kan kayak Shopee sendiri itu, kalau untuk Shopee ya, kayak Shopee itu kan cair pembayaran itu ketika ya
sudah mereka terima kan gitu. Uangnya ya, betul-betul gitu. Customer terima. Jadi betulan di situ ya, apa namanya, maksudnya dihitung sebagai revenue kalau dari sisi Jamise itu beneran kalau udah diklik pesanan diterima gitu ya? Enggak, kalau udah diproses aja, karena kan kalau udah diproses berarti barangnya sudah ada dan sudah terkirim gitu. Gitu. Jadi maksudnya kalau tapi pada intinya kalau pada akhirnya kalau misalnya nanti dibalikin lagi maksudnya minta retur atau refund gitu, itu nanti tinggal dikurangi, nanti dikurangin ya. Gitu. Ya, direkap. Oke. Ya jadi sebenarnya jadi nggak masalah sih, tinggal difilter aja. Nah, cuman aku mau tanya juga, misalnya nih ada orderan dari Shopee, terus ini tuh kayak API gitu kah ke sistem accounting-nya atau manual? Misalnya ada orderan dari Salma gitu di Shopee. Nah, tim admin tuh di Shopee-nya ada Salma gitu, terus di-input manual ke sistem accounting-nya atau udah dari Shopee-nya connect sendiri? Kalau yang hubungan langsung ke accounting itu yang dari gudang, nggak dari Shopee. Karena API ke accounting kayaknya belum ada ya kalau dari Shopee ke sistem accounting. Jadi nanti kan dari gudang itu kan ada pengurangan inventory satu tuh, nah itu nanti di accountingnya nyambung integrate sama accountingnya gitu. Oh itu penjual, karena kan dari sisi accounting nggak peduli ini tuh orderan dari platform mana gitu. Kalau orang accounting nggak ngelihat ke situ. Maksudnya di softwarenya pun nggak ketahuan ini dari mana gitu ya orderannya? Enggak sih kayaknya. Oke. Nah, jadi sebenarnya nanti revenue yang dikasih ke Salma itu memang revenue raw yang ditulis sendiri sama admin. By laporan ya, by laporan. Oke. Yang sekarang berarti di-generate-nya lewat Excel gitu ya? Lewat Excel. Mereka ngedatain lewat Excel. Misalnya nih, tadi ada orderan dari Salma gitu, senilai 500.000, berarti dari adminnya nulis Salma 500.000 gitu, Shopee. Iya, kalau admin mah ya tinggal download aja gitu. Sorry, ya download. Oke. Berarti yang dikasih ke Salma pun paling lihat dari yang bagian dikirim itu kali misalnya. Iya, jadi kan kayak misal yang nge-fulfill itu kan gudang. Kita tuh yang nge-fulfill gudang. Misal ada orderan 100 hari ini misalnya, atau 1.000. Yang diproses sama gudang itu cuma 800 gitu. Nah nanti si adminnya itu, admin Shopee itu ngedatanya ya 800 itu, yang 200-nya nanti besok berarti gitu. Gitu. Jadi alurnya. Jadi omsetnya hari ini itu berarti 800 pesanan 800, tadi. Gitu. Ya. Oke. Tapi kan itu tuh bakal beda banget sama Shopee, karena Shopee mah ya 1.000 itu satu hari kan. Gitu. Benar. Itu sih yang sebenarnya aku pertanyain tadi tuh. Oke. Apakah itu masalah gitu? Iya. Sebenarnya kalau yang bagian itu jadi nggak masalah sih sebenarnya ya. Jadi karena kan cuman jadinya tuh paling kita nggak bisa bandingin ini aja, nggak bisa bandingin success rate aja gitu ya. Misalnya yang kalau ngomongin di Tokotok nih, kita kan punya analytics. Misalnya di analytics tuh ketahuan tuh order yang masuk misalnya senilai 100 juta. Nah, tapi karena kita pakai sistem kayak gitu si penulisannya, jadi kita nggak bisa konekin si success rate-nya. Iya. Ya gitu, lebih ke situ aja sih. Iya sih, itu yang jadi kayak bikin aku tuh mikir lagi gitu, apakah harus kayak gimana ya, ini kayaknya harus dievaluasi lagi gitu. Sih ya. Mungkin ini balik lagi Mbak ke yang tadi ya, paling untuk report masih aman sih kayaknya, aku tinggal coba push lagi ke anak-anak hari ini kayaknya. Oke. Sebenarnya ya jadinya kalau concernnya seperti itu lumrah juga di apply di brand-brand lain gitu. Cuman tadi kenapa kita dijawab sama-sama adalah platform. Nah, tapi ternyata platform yang kita lihat nih beda sama yang alurnya Mas Jati. Makanya tadi aku pastiin alurnya seperti apa. Nah, biasanya kita lihat dari platform itu ada third party platform lagi Mas Jati. Misalnya kayak Omnichannel. Pernah dengar nggak Omnichannel? Pernah coba. Pernah coba apa? Aku dulu iSeller gitu ya kalau nggak salah. iSeller, oke. Itu malah jadi. Iya ini ya, aku pengalaman sih sama iSeller. Kurang bagus ya. Aduh, benar-benar itu bakal benar-benar kayak merusak semuanya itu.
Jadi traumatize ke kitanya teh. Gitu, jadi malas udahlah. Kayaknya emang nggak ada yang omnichannel yang udah bener secara cepat gitu. Dulu kita ngebayanginnya gitu, udah kayaknya kita mending pakai. Ya makanya sekarang kayak untuk masalah inventory kita pakainya Stoku yang dari Shopee gitu. Kalau untuk website itu kan sebenarnya gampang ya kalau website mah nggak ada masalah gitu. Oke. Nah sebenarnya sih kita biasanya memang nggak dari MGD biasanya mengasihnya bukan iSeller sih, tapi ada Jubelio tuh gitu. Pernah dengar nggak yang Jubelio gitu? Itu Udah cobain? Memang yang paling pertama kan itu ya masuknya. Betul gitu. Nah beberapa sih kita pengalaman akhirnya memang masih banyak ini ya juga ya, sama aja sih maksudnya karena kan pasti setiap brand punya needs lah ya gitu, punya pengen ngitung apa sendiri gitu. Nah cuman akhirnya nemu tuh gitu, kayak aku ketemu juga sama brand yang hitungnya kurang lebih sama kayak Mas Yapti gitu ya, pokoknya yang udah dikirim akhirnya dari sisi success rate jadi nggak bisa ketemu actualnya karena pokoknya pengennya lihatnya yang udah dikirim gitu. Nah, tapi dengan Jubelio ini cukup membantu anak gudangnya sebenarnya gitu. Tim gudangnya malah terbantu ke masalah inventory sih gitu. Cuman tadi sebalik lagi beda case sih, kalau sistem yang pernah aku handling itu bukan kayak Jamisa yang open order gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti nextnya Jamisa bisa stabil punya bestseller yang kacang yang mana ada terus, ya itu mungkin Jubelio bisa kita pertimbangkan untuk dipakai sih untuk sistem inventory-nya kayak gitu. Kemarin kita nggak coba lagi omnichannel karena kita di marketplace-nya kayak cuma satu aja gitu, nggak sampai banyak, ada Topet, ada Lazada. Ya sebenarnya ada dua. Iya. Cuman website sama Shopee aja gitu ya. Kayak marketplace mah kayaknya cuma satu aja deh, kita nggak dulu ke marketplace lain gitu. Capek ya soalnya Mas Sakti ya kayak gitu. Terus kan sekarang kita coba ke TikTok, ternyata TikTok bagus. Betul. Jadi Ya, sekarang problemnya sekarang problemnya itu stoknya kurang gitu. Iya betul ya, makanya tadi mungkin nanti kita untuk omnichannel bisa coba lagi ketika memang udah stabil ya dari sisi stok, karena kayaknya aku ngobrol sama Salma stoknya pun rebutan gitu. Jadi nanti kita bisa lihat untuk next plan-nya aja gitu. Tapi all clear ya. Sabtu Minggu waktu hari Minggu itu waktu Sabtu atau Minggu pokoknya itu sampai kayak 1.000 orderan gitu kemarin sehari. Pas launching yang nggak tahu aku langsung habis itu loh. Mbak Salma kemarin. Yang Haifa ya, Mas? Meira, sorry, betul. Meira dress. Ya. Oke, Mas Yapti, aku mau nanya nih, tadi sempat keluar statement kalau misalkan sebenarnya pengen kenapa akhirnya pesanan yang sudah dikirim itu karena pengen meminimalisir ada pesanan yang tidak terkirim, betul ya? Iya, karena kan di kita tuh selalu masih ada cash di mana konsumen bisa ngorder tapi produknya tuh nggak ada gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi masih ada, tapi nggak sebanyak dulu gitu. Tapi masih jadi problem yang emang masih belum ada solusinya ya, yang kayak gitu ya, Mas. Biasanya berarti karena stoknya tadi ya, nggak sinkron antara ya itu yang input stoknya antara itu, atau memang dari sisi tim warehouse-nya yang hitungnya kurang akurat gitu. Nah, ya kita lagi nyari. Sip. Tapi kalau misalkan dari sisi ngitung kurang akurat dan deal itu terjadi terus-menerus, berarti ada yang salah mengenai cara penghitungannya ataukah cara kumulatif data yang masuknya sih, Mas? Soalnya kalau misalkan akhirnya sekali nih gitu ya, errornya sekali dalam perhitungan jumlah produk, aman sih. Cuman kalau misalkan akhirnya terjadi terus-menerus, berarti ada yang salah mungkin dari cara kita menghitungnya gitu sih. Antara dua itu sih, atau ngitung yang salah, atau memang si PIC yang masukin inventory-nya yang salah gitu. Itu kan lagi dicari sama kita juga gitu, karena kan warehouse juga kita terus-terusan evaluasi terus gitu kan. Sekarang udah ada metode-metode tertentu untuk ngitung ya. Jadi terus stock of name juga hampir tiap hari gitu. Itu kayaknya nggak mungkin banget kalau salah wae gitu, asal nggak mungkin gitu. Karena ujung-ujungnya itu ya pasti antara si adminnya yang kurang tepat. Ya. Adminnya kok bisa kurang tepat gitu, berarti gimana tuh, Mas? Salah ngitung atau gimana tuh, Mas? Kalau hitungan kan si anak sales itu dapatnya dari warehouse.
Nanti dibagi sama si SPV-nya, dibagi sama Cipta, dibagi per platform. Ini kamu dapat segini, kamu dapat segini, kamu dapat segini. Dan nanti yang inputnya, nah itu yang kadang rada-rada error tuh itu gitu. Sekarang tuh ya lagi coba dipecahin lagi masalahnya. Tapi itu harus segera diminimalisir sih kalau menurut aku ya, jangan sampai terjadi lagi karena takutnya jadinya sia-sia sih advertising dan juga branding yang kita lakukan, akhirnya juga jadinya udahlah nggak usah beli di dia lagi, segala nggak ada gitu. Tiap mesen dia kebetulan dapatnya nggak ada, sayang banget kan ya, karena kita juga selain advertising untuk conversion, tapi ternyata conversion yang kita dapetin akhirnya hilang sia-sia sih gitu ya. Jadi betul. Tapi aku mau ini juga, Mas Cepti, kayak apakah biasanya sih aku lihat suka pakai barcode gitu ya, jadi maksudnya di barcode satu-satu itu udah di-apply juga atau udah. Tapi tetap aja ya ada barcode-nya salah nempel gitu mungkin ya? Bukan barcode salah nempel sih. Kalau barcode salah nempel pernah beberapa kali terjadi, tapi sekarang udah enggak ini. Cuman kan apa ya, kayak ngitungnya teh apa ya? Ya kadang ya gitu, apa kayak ada aja yang si konsumen yang packing itu salah kirim gitu. Misal ada beberapa produk yang ternyata kan di kita tuh variannya tuh banyak banget gitu ya. Bahkan untuk satu produk aja varian itu bisa warna, bisa warna, bisa size, bisa ada lagi kalau untuk produk yang satu itu ada pilihan himar mode, bisa pet anthem yang pakai busa atau yang non pet. Nah itu kan banyak banget variannya. Nah kadang si packing itu dia tuh nggak ngelihat sampai, walaupun even di barcode gitu ya, di scan dulu tuh. Jadi kayak cuman ngelihat variannya tuh kayak cuman warnanya udah bener sama size-nya. Tapi si himar mode-nya itu lupa gitu. Jadi konsumen pesannya pet anthem, dikirimnya non pet, itu kan bisa jadi salah juga. Nah itu kan bisa jadi efek domino tuh ke depannya tuh. Berarti kan satu sisi si pet anthem yang harusnya berkurang satu, malah yang non pet yang berkurang satu. Nah itu kan kadang belum diperbaiki dari sisi salesnya, belum diganti inventory-nya yang ada di etalase misalnya. Nah itu kan bisa jadi efek domino yang terus-menerus gitu. Jadi si faktornya itu masih banyak banget. Nah ini lagi kita tutupin satu-satu lubangnya. Siap. Kalau boleh tahu warehouse-nya berarti sebenarnya dari Mas Cepti udah gede ya, maksudnya sistemnya jadi udah sebenarnya sistemnya udah bentuk, warehouse-nya pun udah sendiri gitu ya? Udah kayak fulfillment kayak si apa? Kan suka ada nih perusahaan fulfillment sekarang tuh. High Star gitu-gitu ya. High Star sebenarnya. Udah kayak kita adaptasi dari situ. Oke. Cuman memang belum ya, maksudnya improve aja gitu ya. Ya baru 2 bulan kok, baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Jadi kan memang si SPV-nya dia keluaran dari perusahaan fulfillment gitu. Jadi kita kan sekarang tuh jadi kayak website, TikTok sama si shop itu yang kayak nge-print shipping ordernya itu mereka gitu. Boleh ditulisin namanya apa, Mas Cepti? Apanya? Nama itunya tadi yang kata Mas Cepti bilang yang baru 2 bulan, nama si fulfillment-nya? Enggak, 2 bulan tuh kita gudang sendiri, cuman pakai sistem yang diadaptasi dari fulfillment perusahaan fulfillment. Jadi gudang kita udah sendiri. Cuman kayak sistem alurnya tuh sistem sama alurnya tuh ngadaptasi dari mereka gitu. I see. Oke. Sip. Berarti ya memang lagi di-improve gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya keadaannya yang live sekarang, gudangnya lagi penuh kah atau lagi kosong sebenarnya? Per hari ini tuh agak kosong longkong sih. Lagi nunggu datang lagi. Ini kan mau launching jam 10 nih, bentar lagi si Haifa series. Itu juga kurang terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi ini lagi nunggu kedatangan lagi beberapa produk dari produksi sekarang kok. Sorry, aku mau nanya juga, QC-nya berarti di warehouse ya atau dari vendor langsung? Nah kalau QC kita kan ini apa di vendor, nanti ada QC kita yang keliling, tapi itu pun nggak 100% sih. Itu masih jadi isu sih. Ya? Itu masih jadi isu kita juga karena kan kita pakai metodenya itu AQL namanya tuh kalau bahasa QC-nya tuh. Kayak kita cuma dari sekian total quantity, kita periksa sekian kita pakai metode AQL namanya tuh. Kayak cuma ngambil sampel berapa persen, nanti tiap fase cuma dicekin gitu.
Jadi kayak lagi potong, check-in. Lagi lagi sewing, check-in. Terus sampai ke beberapa fase sampai finishing itu di check-in. Kalau misalnya nggak sesuai standar dia balikin gitu, benerin lagi, periksa lagi gitu. Oke. Itu masih jadi isu sih, kita ada aja yang loss gitu kan, si quality itu masih ada aja yang loss. Tapi itu jadi nggak meningkatkan nilai return kan ya sebenarnya Mas Japti? Nggak meningkatkan apa? Nggak meningkatkan return rate yang orang kembaliin karena cacat barangnya gitu atau defect? Apa ya, kita berkurang dari beberapa bulan sebelumnya itu terus-terusan berkurang, cuman nggak sampai nol banget gitu, selalu ada aja. Tapi kalau dilihat pengurangannya itu cukup signifikan kah atau masih? Belum terlalu, kayaknya kita emang kurang tenaga aja sih sekarang, karena kan quantity nambah terus orang ini ya. Belum, kasihan. Oke. Lagi kita evaluasi juga. Oke, kalau boleh tahu sebenarnya in total dari sisi SDM-nya sendiri, Mas Japti ngelihat sebenarnya kita perlu hiring banget tuh di mana sih? Kalau boleh tahu dari Mas Japti melihatnya? Kalau sekarang yang paling dekat itu ya paling si produksi ya, itu udah jelas banget produksi. Banyak yang overwhelm mereka teh. Banyak yang ngadu gitu kan, dari sisi follow up, dari sisi QC itu. Kita kan kemarin bahkan dari tahun kemarin tuh sebenarnya kita 2 kali lipatin tuh. Gitu sekarang tuh, cuman ya salahnya tuh momennya kurang tepat, artinya tuh masih dipecah. Harusnya kan si kondisi inventory itu udah full banget tuh di sebelum Ramadan gitu kan. Nah sekarang tuh walaupun 2 kali lipat secara quantity dalam 1 bulan, tapi delivery-nya tetap dipecah gitu, partia gitu. Itu kan banyak momentum kita tuh yang kelewat, banyak loss sales gitu ya, banyak cuan yang nggak masuk ke kita gitu sekarang tuh. Itu sih, itu tuh. Tapi dari sisi manpower belum ditingkatin gitu. Jadi memang kalau dilihat dari sisi concern masalahnya itu adalah manpower sama sistem gitu. Tapi jadinya sistem ini bisa berjalan kalau manpowernya nggak overwhelm, yang mana tetap hiring aja ya jadinya gitu. Oke. Cukup kebayang sih. Oke, thank you Mas Japti. Maksudnya ini nyambung ya dari yang tadi pencatatan dan lain sebagainya. Karena mungkin aku melihat sih emang juga jadi cenderung jadi core problem kalau misalnya kita open order sih ya. Ini kan kita sistemnya sering open order gitu. Jadi sering terjadi juga sih. Makanya aku pengen tahu sebenarnya yang dibutuhkan sama Mas Japti apa. Siapa tahu nanti kita bisa coba sambil bantu cari jalan keluarnya juga gitu. Entah kalau misalnya tadi butuhnya hiring kan berarti harus dispesifikin tuh seperti apa gitu yang prioritas gitunya gitu. Jadi nanti bisa kita analisis lagi juga kayak gitu. Sip. Ini aku balikin ke Salma juga ya. Oke. Ini kedengaran nggak sih pada live di sebelah? Lumayan kedengeran. Kedengaran rame ya. Ini juga jadi isu sih, kita teh live tapi belum nyediain tempat buat mereka gitu. Oh. Kasian. Masih nyampur di. Iya. Terus juga talentnya lagi hamil tadi ya Mas ya. Berarti sekarang udah ada talent pengganti gitu. Belum, ini mah semuanya tim Jamis mah talent semua ya. Oh gitu. Ini sampai HRD juga ikutan live ini. Gitu, seru banget Mas Japti ikutan itu. Nanti takut disuruh pakai kerudung nanti sama Makanya Mas Japti lari ya, meeting aja aku mah gitu. Ada meeting aku bilang. Ini juga bagi-bagi tugas sih. Tadi kan ASK sama accounting lagi ngobrolin sama si Zahir. Ini kan si Zahir lagi penyesuaian lagi nih, masih ada error-error. Ya gitulah, kalau di sekarang tuh kayak di kita tuh kayak yang baunya integrasi itu selalu aja ada error gitu. Kayak omnichannel kan pasti rawan error gitu ya, karena kan integrasi. Zahir nih, kita kan ekspektasinya itu pengen integrasi secara lancar gitu, langsung dari gudang ke accounting, dari produksi ke accounting, tapi ya ternyata bermasalah gitu. Jadi tidak selancar itu juga kita teh. Pengen otomatis gitu, tapi ternyata nggak selancar itu gitu ketika diimplementasi.
Sip, Mas Septi, ini aku mau coba lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini tuh sebenarnya aku habis discuss juga sama Gerin sih terkait ini gitu. Jadi sebenarnya kemarin aku sama Gerin juga udah sempat lihat nih beberapa produk yang ada di Jamis di Shopee sama di website gitu ya. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini sih jadinya tuh, nah ini kebetulan kalau Haifa tuh emang ada gitu ya. Produknya ada semua gitu ya. Cuman ada beberapa produk yang kemarin aku lihat itu, jadi produknya itu misal di sini tuh adanya warna hitam gitu, terus size L. Terus di sini adanya warna apa size S gitu. Jadi maksudnya produk yang sama gitu, cuman memang dari segi stok jadinya agak rebutan karena memang di website itu misalkan punya yang warna hitam size sesuatu gitu, dan juga di Shopee ini punya warna lain size yang lain gitu misalkan. Nah itu sih sebenarnya aku tuh jadi sama Gerin tuh kemarin sempat diskusi juga mengenai ini. Oke, supaya kan kita dari segi budget advertising itu lumayan cukup besar ya Mas ya. Apalagi di bulan ini juga ada kenaikan gitu ya, yang kemarin sempat kita diskusiin juga terakhir itu mengenai plan di bulan April ini gitu. Kemarin kita spending di 16 juta, sekarang di Sipasnya di 14 juta, sekarang di 16 juta, terus juga jadi website yang 49 juta kayak gitu kan. Jadi memang ada peningkatan gitu dari periode sebelumnya. Nah, takutnya nih gitu ya, akhirnya peningkatan dari biaya advertising ini kurang sebanding nih sama peningkatan dari penjualan, karena memang ada pembagian stok di beberapa platform ini, Mas. Nah, kemarin tuh idenya jadinya itu beberapa barang yang memang masih banyak dan juga dead stock gitu ya, cukup banyak kuantitinya, ini kita bisa bagi di Shopee gitu, dan beberapa barang lainnya dan juga Raya Collection itu kita bagi dijualnya di website only. Kalau kayak gitu dari Mas Septi memungkinkan ataukah mungkin ada pertimbangan lain untuk nggak bisa atau gimana tuh Mas? Bisa aja sih, itu kan memang kemarin itu pertimbangannya untuk masalah pembagian antara Shopee sama web itu kayak Pareto gitu kan ya, kayak 70%-nya di terus kemudian si website juga ini. Tapi kan kesininya tuh website makin bagus gitu. Jadi sebenarnya pembagian yang ada sekarang itu adalah hasil dari pembagian dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Oke. Jadi udah nggak relevan lagi gitu kan ya. Gitu. Terus sekarang tuh kan ada TikTok, nah ini gitu. TikTok tuh kayak baru tapi ternyata daya serapnya lumayan gitu. Jadi kan otomatis secara stok tuh ada bagi lagi tuh ke TikTok tuh sekarang tuh gitu. Jadi si TikTok sekarang tuh jatuhnya ngambilin dari Shopee, dari website gitu. Oh, jadi masih nyomot-nyomot gitu ya Mas ya? Oke. Kalau kejual tapi sih kalau tadi gitu kalau tadi kayak ide untuk dari website ada yang numpuk misalnya tuh kayak dead stock yang slow move dikirim ke Shopee itu memungkinkan sih. Oke. Nah, kira-kira Mas Septian sekarang megang nggak data-datanya mungkin dari segi produk yang masih banyak banget tuh ada apa sih gitu? Di anak sales itu tuh. Oh, di anak sales. Tapi kalau misalnya di Tokotok itu bisa dilihat di Mbak Salma udah dimasukin belum ya itu ke Tokotok? Udah sempat ada di inventory sih sebenarnya itu bisa dilihat. Oke. Ada inventory, ada fitur inventory. Oke. Berarti kalau sejauh ini berarti yang lumayan numpuk itu ada di website gitu ya, di Shopee. Produk apa tuh Mas? Kalau di Shopee ini di Shopee mah udah ini mah banyak yang memang numpuk dari tahun kemarin ada gitu. Oh, oke. Nah, memang ini dia tuh mah nggak laku aja berarti. Oh, contohnya apa tuh Mas? Size-nya berarti gede, terlalu gede mungkin. Ini kan kayak misal contoh Sabrina Dress nih. Sabrina Dress itu produk tahun kemarin. Itu kalau misalnya Mbak Salma lihat Shopee bisa di-sort dari quantity itu, jadi dari terbanyak ke paling sedikit. Stoknya 37 ya? Ada yang 37, ada 65, karena kan ini Sabrina itu kita posting bedanya Shopee sama web. Di Shopee itu kan dibatas Mbak, si postingan itu, variannya. Oke. Jadi kita untuk satu postingan itu satu warna gitu, untuk beberapa produk di Shopee. Tapi kalau di web itu kayak tadi Haifa, contoh Haifa kan di Shopee itu di split ya. Satu postingan satu warna, ada latte, grelek, black, dan lain-lain. Kalau di website, itu kita upload satu aja karena
nggak ada batasan untuk varian. Jadi Oke. mau sebanyak apapun tuh ya bisa aja kalau di website gitu. Betul. Tapi Nah ini ada ya itu ada Sabrina Dress, Aura Himar itu kayaknya emang produknya nggak ada alasan kalau ini sama market. Ini tahun kemarin gitu. Yang Aura Himar ini dari tahun kemarin udah di diskon up to berapapun ini rada susah keluarnya. Sabrina juga mungkin ini kurang gitu ya. Karena size-nya yang tersisa adalah size gede. Kemudian Neo Julia juga. Ini yang tersisa adalah size besar gitu. Sekarang pasar kita tuh dari sisi size mereka lebih beli di SM gitu, SML. Ini mungkin yang tersisa tuh yang gede-gede kayak XL, double XL gitu. Itu sih sisanya mah ini emang bisa belasan sih sebenarnya kalau di Shopee gitu. Aku mau nanya dulu, tadi kan Mas Septian bilang ya salah satu concern-nya itu nggak kelihatan semuanya akhirnya stoknya karena dipisah-pisah tadi per warna ya kalau di Shopee. Nah sebenarnya kalau misalkan aku lihatnya, kalau aku lihat dari tren yang terbaru sih sebenarnya masih bisa disatuin nih Mas, beberapa warna dengan beberapa size. Jadi kalau misalnya aku lihat nih yang Laura Dress gitu ya kalau nggak salah teh. Nah kalau Laura Dress itu satu postingan. Nah iya kenapa ya? Oke. Berarti sebenarnya bisa kan ya? Karena ini ada black, blush, bronze, terus sand dan juga banyak juga size-nya. Berarti kalau Sabrina Dress, kalau dress bisa karena kan variannya cuma size sama warna doang. Tapi kalau series sama kerudung gitu, itu nggak bisa. Oke. Kalau series itu sama kerudung jadi kayak one set sama kerudungnya juga gitu ya Mas ya? Kerudungnya ada varian lagi, ada pilihan lagi antara misal Bergo sama petantem sama non pet gitu. Itu kan jadi kalau dari sisi varian tuh bakal banyak banget dan Shopee itu ada batasannya gitu. Sip. Oke. Aku masuknya udah agak ngerti sih maksudnya itu ya. Jadi pengennya selain milih warna habis itu milih lagi yang tadi jenis bergonya gitu ya, terus sama size-nya, jadi ada 3 pilihan ya Mas ya? Ya paling nanti kita untuk tadi yang kayak Sabrina kita coba bikin jadi satu postingan aja mungkinnya itu masukannya sama Sabrina sama Aura Himar mungkin kita bisa coba. Kalau misalkan ide dari aku sih kayak lebih kayak better dipisahnya itu berdasarkan jenis hijabnya, jadi bukan warnanya. Jadi misalkan tadi Sabrina dengan Ped Anthem, terus warnanya ada apa aja, sama Sabrina dengan yang satunya lagi itu tadi lupa saya namanya, warnanya ada apa aja gitu sih sebenarnya buat efektivitas iklan sih sebenarnya ke depannya ya Mas ya. Karena orang menurut aku akan lebih gampang ngelihat jenis kerudungnya dibandingkan warnanya, kan jadinya Sabrina ada warna apa aja sih berceceran gitu kan ya. Gitu. Dan juga berarti kalau misalnya dari segi stok ini masih cukup tinggi, karena kalau Sabrina ini faktornya tadi kalau kata Mas Septian karena kurang relevan sama pasar ya. Karena tadi sisa ini mah kalau yang Sabrina, kalau Sabrina ini kalau dari desain sih match gitu. Ya, cuman kalau dari size ya. itu tinggal nyisa yang gede-gede gitu. Oke. Nah, palingan nih supaya tadi ya kita nggak kehilangan momentumnya lagi, aku pengen minta list untuk produk-produk yang emang mau di flash out sih Mas, baik dari segi di website sama di Shopee gitu ya, di list aja gitu, kasihin ke aku, kirimin barangnya, list produknya apa aja, supaya tadi, jadi ini sebenarnya bisa kita optimalin untuk dipindahin ke Shopee nih, karena kita masih ada 2 momen besar di Shopee yang mana trafficnya udah pasti tinggi, yang BRS di tanggal 18 atau 20 sama tanggal 25 ini gitu ya. Jadi kita bisa optimalkan momen ini untuk ngeluarin barang-barang tadi nih, khususnya Sabrina tadi gitu ya salah satunya. Itu Mas, kira-kira memungkinkan nggak kalau misalkan aku minta list produknya apa aja nih dengan inventory yang paling tinggi dan juga susah keluar, sama memungkinkan nggak untuk segera dipindahin nih untuk produk-produk yang punya inventory tinggi ke Shopee ya? Karena trafficnya emang bagus banget berarti ya. Jadi memanfaatkan momen, karena kan kalau misalkan kalau di web itu nanti nyisanya apa berarti nanti kita jualannya di website? Di web ini karena kita tadi ada concern untuk meningkatkan revenue di website juga. Jadi untuk produk-produk yang udah pasti laku lah Mas istilahnya. Kayak Raya Collection kan pasti laku, orang pasti beli mau di website, mau di Shopee gitu ya. Orang pasti beli. Jadi itu produk-produk yang memang kalau bestseller ya. Stok itu bestseller dan juga Raya Collection. Oke. Gitu sih dari aku.
Dari Gerin mungkin ada yang mau ditambahin, Ger? Udah sih, itu dari Salma aja kalau yang bagian itu. Sip, kayak gitu. Aman ya Mas, berarti kira-kira aku bisa mintanya kapan nih untuk list produk yang memang tadi high inventory? Aku coba kejarin hari ini ya nanti ya. Oke, boleh. Berarti aku sih mintanya berarti nanti udah cukup siapnya itu produk-produk di Shopee-nya kalau bisa 2 hari sebelum tanggal 18 yang peak season di Shopee ya. Berarti sekitar tanggal 16. Yang paling dekat tuh tanggal 18 ya berarti ya? Ya, tanggal 18 betul. Berarti sebenarnya kita masih punya waktu 5 hari lagi sih. Itu maksimum tanggal 16 dia udah dipindahin karena kan untuk dari segi advertising juga akan kita jalanin 2 hari sebelumnya Mas ya. Ya, oke. Apa-apa. Ya udah gitu. Libur sih ya Mas, cuman memungkinkan nggak Mas? 18 libur, ya, libur apa ya? Enggak, besok libur, sorry maksudnya. Hari Jumat. Besok kan 14. Ke Jumat, sorry. Tapi bisa nggak ya dikejar ya? Tanggal Jumat, Sabtu, Minggu kan berarti ya liburnya ya? Oh gitu ya? Yang lihat kalender. Jumatnya ada apa ya? Isa masih ya? Iya kan, apa sih Pasca masih sebenarnya. Emang nggak tahu kalau itu suka libur nggak di Jamis ya? Libur. Kalau merah libur di kita. Oke. Paling itu nanti kita kejarin ya. Iya, sip. Itu sih palingan ya. Terus juga berarti dari segi advertising, itu tadi list produk-produk yang memang high inventory dan mau coba kita flash out, ini dibikin slideshow atau video motion aja, gitu ya. Satu iklan itu dengan besaran diskon yang cukup menarik, itu misalkan up to 70% kayak gitu ya. 18 ya berarti ya? Nah, 18-nya. Enggak, pas tanggal 16-nya Mas. Jadi karena tanggal 18 itu kalau nggak salah hari apa ya? Hari Selasa. Senin. Hari Senin. Jadi kalau menurut aku sih mending kita coba kumpulin dulu di hari Sabtunya sih untuk seenggaknya mereka add to cart dulu deh gitu. Oh, jadi si diskonnya mulainya dari 16 ya berarti? Ya, diskonnya mulainya dari tanggal 18. Cuman kita sebenarnya iklannya mulainya dari tanggal 16 gitu. Oke. Sip, oke, berarti itu sih palingan kalau misalnya. Nanti iklannya langsung conversion aja berarti ya? Iya, langsung conversion, betul. Iya. Slide gitu aja kan ya? Iya, slide sama pokoknya kumpulan produk-produk yang high inventory aja. Tapi dipisahin, misalkan high inventory-nya yang satu kerudung atau hijab, yang satunya jadi dipisah berdasarkan kategori, yang satu gamis, yang satu hijab gitu ya Mas ya. Jadi kumpulan high inventory versi hijab sama high inventory versi gamis. Nah, kerudungnya dikit banget sih. Sebenarnya yang kerudung yang slow move cuma yang satu aja. Yang lain nggak ada yang aura aja ya Mas ya. Karena kan itu desainnya kayak ibu-ibu itu mah. Iya, coba aku penasaran mau lihat dulu deh. Aura Himar coba lihat di Shopee. Aura. Tapi si dressnya kemarin itu kan kita restock 1.000 lebih itu habis dalam 2 hari. Oke. Iya, dressnya sih masih oke. Cuman emang ini sebenarnya makanya kemarin si Aura yang baru itu kita coba pairingnya sama Pasmina. Oh, itu habis langsung. Oh. Oke. Ini bukan tahun kemarin nih yang sebenarnya juga pernah hype pada zamannya sih ya, kerudung layering kayak gini Mas ya. Cuman emang ibu-ibu banget, tapi menurut aku masih ada sih pasarnya. Ini sisanya juga 36, habis lah ini. Bismillah. Oke deh. 36 itu satu warna. Oh iya ya, 36 itu satu warna. Ada 4 warna. Jadi 100. Oke, at least seenggaknya ini bisa habis setengahnya lah gitu ya target kita sih. Gitu. Oke ya Mas, berarti sama tadi kalau misalkan dari segi yang high inventory, terus juga yang best selling sama yang Raya Collection-nya itu juga kita khususin untuk di website. Jadi itu juga bisa kita coba pilih nih, berarti jenis ads-nya gitu ya, untuk yang di Shopee ini akan kita jalanin untuk ads yang memang high inventory, sedangkan di website ini memang kontennya yang diperlukan adalah konten produk yang best selling dan Raya Collection tadi. Itu juga dari segi kontennya dipersiapkan ya berarti ya Mas ya? Iya. Sip. Nah berarti kalau yang Raya Collection yang couple ini, itu kan tadi kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Septian, itu akan launching sebelum tanggal 25, tapi belum ada tanggal pastinya ya Mas berarti ya? Hari ini aku coba kejarin lagi hari ini anak-anak gitu.
Karena kan sebenarnya ini hampir udah ke proses semua tuh yang POMA ya kemarin ya. Oke. Itu kan tinggal sisanya gitu. Iya, sisanya ada 100 tapi Mas atau kurang? Kayaknya lebih deh kalau dari 100. Oh, lebih tapi kalau 100 mah ya. Sip. Oke. Banget kalau berarti tapi kayaknya nggak perlu di ads kali ya, udah langsung habis kali ya Mas ya? Atau gimana tuh? Nggak tahu juga. Ya, oke, boleh. Nanti kalau misalnya memang perlu di advertisingin bisa dikirimin aja ya kontennya. Oh, ini di website lagi kita arsip sih karena oke. Ini sih kayaknya ada banyak sih. Oke. Stok mah. Sip. Mudah-mudahan bener gitu ini. Takutnya iya. Ini mah angkanya angka fiksi. Takutnya ini mau coba aku pastiin lagi sama anak sales. Oke. Berarti sebenarnya tadi di restock produk tuh aman ya Mas ya. Cuma memang restocknya agak terlambat, makanya sekarang lagi nggak ada banget nih stoknya. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada stok gini, dari segi penjualan tuh turun drastis nggak sih Mas yang kerasa sekarang? Iya, kalau dari ini sih ngeliatnya mah dari yang seharusnya itu kurang gitu aja sih. Iya. Tapi rata-rata di berapa tuh? Berarti setelah tanggal 11 kan ya kita nggak ada stok itu tanggal 12, 13. Tapi kalau dari sisi kalau untuk 1,7 dibandingin tahun kemarin mah udah peningkatan lah sebenarnya. Iya, udah meningkatan betul. Peningkatannya gitu. Cuman ya ini kan berarti kalau misalnya tanggal segini itu barang nggak ada, kan harusnya berarti bisa lebih optimum lagi. Betul, setuju. Oke. Sip, kalau kayak gitu itu udah cukup clear. Palingan aku minta tolong untuk diproses aja secepatnya, baik dari segi tadi pengalihan platform untuk barang-barang. Ini aku lagi checking sih. Banyak sih yang slow move dari website sih ini. Oke. Kalau gitu. Thank you. Terus juga ini kalau misalkan dari segi iklanku nih ya Mas, jadi kan kita mau coba di handle juga sama MGD gitu ya, kemarin baru sempat diobrolin. Nah kalau misalkan untuk iklanku ini untuk produk-produknya udah disesuaikan juga sama yang high inventory belum Mas? Kalau di iklanku mah kemarin itu aku nggak kontrol sih sebenarnya jujurnya, karena kan dipegangnya sama Shopee ya. Terakhir aku yang ngejalanin, yang operate, aku iklanin semua aja sih. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih dari ini nih Jamis Aura Himar nih Mas, yang tadi katanya slow moving nih ya, dan kurang cocok sama market kita, tapi dari segi performance iklannya oke banget gitu ya. Jadi di sini Aura Himar. Iya. Emang diiklanin gitu? Iklanin ini Mas. Oh, itu yang di Shopee. Iya, yang di Shopee. Ini kan dapat dari total biaya 100.000, lumayan tuh. Ada 8 konversi dan ada 12 produk terjual. Ya mungkin kurang diangkat juga sih dari kurang diangkat, betul. Nah, makanya tadi ya strateginya adalah tadi ya. Jadi untuk list produk yang tadi juga itu akan aku sesuaikan dengan produk-produk yang akan diiklankan di iklanku ya. Jadi ini ada beberapa produk yang akan aku matiin mungkin karena memang dari segi stok kurang memadai, sama tadi kita akan fokus untuk flash out produk-produk yang high inventory. Gitu ya Mas ya. Berarti akan ada penyesuaian juga dari segi si iklankunya ya. Iya. Oke. Nah, sama ini sih aku mau coba pastiin lagi untuk iklankunya ini, Mas Septian berarti akan spending di berapa nih daily-nya? Daily, kalau daily mah aku nggak ini sih nggak tahu ya, karena kan kemarin itu aku ini kayak spend 10 juta dalam 1 bulan gitu. Nanti kan yang atur untuk daily-nya mah si orang Shopee-nya gitu. Sip. Oke. Kalau aku yang operate kemarin aku otomatisin, makanya 5 juta bisa habis 2 hari gitu. Oke. Sip. Tapi kalau misalnya aku coba rata-ratain dari yang udah berjalan dari tanggal 1 sampai tanggal 12, ini sekitar 4,6 juta yang keluar, berarti kalau kita rata-ratain di sekitar 400.000 daily lah. Berarti kalau misalkan per bulan itu sekitar 12 juta. Jadi nggak apa-apa kan Mas? Kita coba buletin aja, berarti untuk Shopee-nya di periode April ini kita akan spending di 12 juta, amankah atau mau di 10 juta aja? Di 10 jutain aja, karena difokusinnya ke yang slow move aja sih kayaknya. Soalnya yang Facebook tuh nggak usah diiklanin. Karena udah kebantu sama ini juga, affiliate. Oke. Kan ada Shopee affiliate. Ya, itu lumayan. Betul. Kalau Mbak sama lihat bisa nge-click situ tuh Jamis jaringan influencer Shopee itu kita ngeluarin komisi 8 juta, dapatnya GMV-nya 295 juta.
Oke. Sip. Itu kalau misalnya affiliate itu yang di TikTok affiliate udah pernah dicoba juga belum, Mas? Udah dibuka, cuman udah dibuka ya? Kan ada beberapa di TikTok ada beberapa plan affiliate gitu ya, ada beberapa plan. Nah, aku mah yang toko dulu dan itu pun kecil sih. Berapa Kenapa persen? nggak dibuka gede itu karena ya stoknya kan tahu diri lah aku mah gitu ya. Iya. Nggak ada gitu, jadi. Nah, iya benar-benar, tapi jadi belum benar-benar ini loh, belum benar-benar concern ke nyari influencernya, belum benar-benar nunjuk hal, belum ke situ lah. Ini live aja kurang stoknya gitu. Oke, sip. Iya, betul. Jadi palingan nanti kalau rencana aku sih nanti di tanggal 18 sama 25, 18 dulu deh atau tanggal 20 itu sebenarnya masih agak bingungnya, katanya 18, katanya 20, cuman kalau kita early juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Jadi di tanggal 18 kita coba dulu. 18-20 apanya? Nah, jadi BRS atau Big Ramadan Sales ini ada yang bilang kan sebenarnya kalau dari deck yang Mas Septi pernah share juga itu kan tanggal 18 ya. Nah, cuman kemarin tuh ada yang bilang katanya jadinya diundur jadi tanggal 20, Mas. Kenapa gitu. Tuh? Nah, nggak tahu katanya dari pihak Shopee-nya, tapi nggak tahu juga sih ya. Menurut aku mungkin gitu diundur ketika memang udah dealing dengan beberapa brand gitu ya, tapi aku juga belum tahu. Iya sih, asal aneh. Cuman nggak apa-apa. Asal kita jangan lebaran yang diundur. Betul. Nggak apa-apa, kita mulainya di tanggal 18 aja ya. Walaupun memang toh ntar di tanggal 20 juga nggak masalah, kita mulai di tanggal 18 aja. Nah, kita akan coba dulu sampai tanggal 20 nih. Kalau menurut aku bener nggak nih, keluar nggak nih produk-produk kita yang high inventory tadi gitu ya. Cuma kalau misalnya emang nggak keluar, sebenarnya masih ada cara lain. Salah satunya yang tadi affiliate ini juga sebenarnya bisa banget juga nih untuk beberapa produk yang memang high inventory tadi gitu. Oke, sip. Berarti di 10 juta aja ya Mas ya untuk yang di Shopee. 10 juta aja. Sip. Oke, aman. Kalau kayak gitu, ini akan aku coba sesuaikan nanti kalau misalnya udah ada listnya. Sip. Tapi nanti itu kan dari website dimigrasi ke Shopee, nanti iklannya jadi agak ini dong, kurang perform dong nanti untuk. Betul. Nggak apa-apa lah ya. Gimana Mas? Iklan di mana tuh? Di website, yang ke website. Oh, jadi kurang kan di jadi website maksudnya? Iya, takut itu kan karena pilihan produknya itu asal lebih dikit gitu. Oh iya, tapi kan tadi produknya justru kita sesuaikan dengan produk-produk bestseller. Iya sih. Itu sebenarnya harusnya aman sih dua-duanya gitu. Oke. Oke sih kalau kayak gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait tadi produk-produk sama iklan di Shopee dulu sebelumnya Mas Septi? Aku udah sih. Udah ya. Aku mau coba. Nah, kita coba sambil telaah bareng-bareng juga nih mengenai iklan yang udah sempat berjalan dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, kalau gini kan total biaya 4,7 juta. Terus juga di sini penjualannya ada sekitar 80 juta. Jadi kalau misalnya kita coba buletin aja gitu, buletin kasar, sebenarnya ROAS kita ada di angka 20 ya, Mas ya. Sekitar 20-an gitu ROAS-nya. Nah, cuman aku mau coba wanti-wanti dulu gitu ya. Nanti kan kita akan coba matiin dulu untuk produk-produk yang memang udah habis dan juga produk-produk yang memang best selling ya. Nah, jadi yang akan aku naikkan di sini adalah produk-produk yang memang kita push untuk keluar. Jadi karena tadi prediksinya pun memang agak sulit untuk keluar. Jadi dari segi ROAS nanti kemungkinan akan agak ada penurunan sih gitu. Karena tadi menyesuaikan dengan memang produk yang masih slow moving lah istilahnya, susah untuk keluar. Itu kalau kayak gitu aman kah Mas? Nggak apa-apa ya. Yang penting kita keluarin aja dulu produknya Mas ya. Oke. Terus juga nanti kalau misalnya kita lihat di sini kan di sini tadi dari 4,7, 2,3-nya untuk iklan pencarian dan 2,4-nya berarti untuk produk serupa. Nah, ini juga akan aku sekitar 50% lah ya secara garis besar. Ini juga berarti pembagian ke depannya untuk yang tadi 10 juta sisanya akan aku push juga di 50% untuk pencarian dan 50% untuk produk serupa sih. Masih sama untuk proporsinya ya Mas ya. Sip, oke. Kalau kayak gitu, ada yang mau ditanyain dulu nggak Mas Septian? Udah jelas sih.
Sip, udah jelas. Nanti aku paling confirm aja sama si account manager yang di Shopee ya. Oke, betul. Iya, betul. Sama palingan ini untuk jaga-jaga sebenarnya kan kita masih ada saldo berarti di 5,7-an 5,3-an ya. Nah, ini dipaksin aja Mas, ini takutnya habis dan mati di tengah jalan atau nanti di weekend susah ngisinya. Jadi 5,3 dikurangi 3,6 terus kurangnya berapa? Tolong di top up aja ya Mas, palingan itu sih. Oke, biar runningnya sempurna lah. 10 juta. Dijadiin 5,3. Kan sisanya tinggal 5,3 lagi nih untuk bulan ini. Oke ya. Gitu palingan. Oke. Nah, selanjutnya ini palingan aku mau coba sedikit presentasiin atau coba memaparkan performance advertising di periode bulan April gitu ya, di tanggal 1 sampai 11 April. Karena di minggu lalu kita bahasnya adalah monthly report. Jadi ini akan coba bahas secara keseluruhan dulu gitu ya, nggak weekly di 7 hari terakhir gitu. Ini dari tanggal 1 ke tanggal 11. Sebentar. Sip. Nah, kalau misalkan untuk objektif yang udah berjalan itu untuk di Sipah Shopee ini masih sama gitu ya. Jadi yang berjalan itu masih traffic dan juga katalog sales. Di mana katalog salesnya ini kita bagi jadi 2 audience. Dari segi kategori audience ada yang new visitor dan juga remarketing gitu. Nah, di sini seperti perjanjian kita kemarin, kita akan lebih besar di new visitor 60/40%, di mana new visitornya itu budget untuk periode ini dari 350.000 per hari, sedangkan untuk remarketingnya ada di 233.000. Dengan total spending per bulan April ini berarti untuk new visitor ada di 4 juta dan juga untuk remarketing ada di 2,8 juta atau sekitar 3 juta, dengan total berarti ada di 7 juta spendingnya per tanggal 11 ini gitu. Nah, untuk dari segi impression gitu ya, di sini ada sedikit penurunan dari 936.000 ke 733.000. Jadi dari segi CPM-nya ada sedikit peningkatan, cuman kalau misalnya kita lihat di sini, oke. Nah, tadi dari segi impression itu ya sebenarnya turun nih dibandingkan dengan periode bulan lalu. Nih, ini aku jadi bandinginnya 1 sampai 11 di bulan April dengan 1 sampai 11 di bulan Maret. Gitu ya. Walaupun tadi dari segi CPM itu meningkat gitu atau biaya pertayangan iklannya agak sedikit menjadi lebih mahal. Cuman kalau misalnya kita lihat dari segi add to cart-nya di sini peningkatannya cukup signifikan gitu ya. Dari periode Maret ini ada di angka 1.010 add to cart, sedangkan di periode April per tanggal 11 ini aja kita udah dapat 4.622 add to cart gitu. Dengan total purchase akhirnya dari 4.000 itu kita dapatnya 565 atau sekitar 1/8 berarti ya. 1/8 itu berarti sekitar 12,5% sih dari keseluruhan yang akhirnya melakukan purchase gitu ya. Yang pernah sempat kita bahas juga, sebenarnya dropping dari add to cart ke purchase ini berapa persen sih gitu ya, kalau misalkan akhirnya aku ngobrol sama beberapa teman aku di MGD dan juga coba cari-cari di website juga gitu ya mengenai benchmark untuk penurunan dari add to cart ke purchase. Sebenarnya untuk di marketplace ini ada di angka 2-3% gitu ya, tapi kita ada di 12,5%, berarti sebenarnya udah cukup baik sih gitu ya untuk dari segi jumlah purchase kalau kita bandingkan dengan jumlah add to cart. Mana pada periode ini peningkatannya signifikan banget itu ya. Periode sebelumnya kita per tanggal 11 itu di bulan Maret cuma dapat 97 purchase, di periode April ini kita dapat 565 purchase dengan total value itu tadi ada di angka 144 juta gitu ya. Di periode sebelumnya ada di angka 25 juta. Jadi peningkatannya hampir 7 kali lipat sih gitu ya. 8 kali lipat gitu ya. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat dari segi ROAS-nya, walaupun kita di periode ini dari segi total spending-nya itu meningkat banget gitu ya dibandingkan periode sebelumnya, tapi kalau misalkan dari segi ROAS-nya sendiri sih justru meningkat juga dan berkali-kali lipat gitu ya. Di periode sebelumnya ada di angka 7,97 ROAS-nya, di periode sekarang ada di 20,91. Nah, kalau kita lihat di sini 20,91 ini dari mana gitu ya. Di sini memang kalau penyumbang ROAS tertinggi masih dari campaign remarketing, itu sedangkan untuk campaign new visitornya dari angka 9,8. Jadi remarketing ini 4 kali lipatnya ROAS-nya gitu ya. Cuman kalau misalnya
kita lihat dari conversion rate itu sebenarnya lebih tinggi new visitor gitu dibandingkan dengan remarketing tadi gitu. Nah, artinya gitu ya, 25,95% yang akhirnya ngeklik atau outbound klik atau masuk ke Shopee-nya Jamis ini 25,95%-nya melakukan transaksi atau purchase gitu. Jadi yang perlu kita tingkatin lagi untuk new visitor adalah dari segi CTR-nya. Itu yang mana kalau misalkan CTR-nya tinggi, artinya tadi kalau misalkan kita berpacu sama conversion rate di angka 25,95, harusnya overall purchase ataupun juga value ataupun ROAS yang kita dapetin bisa lebih tinggi. Nah, tadi untuk new visitor ini, untuk kita coba tingkatkan CTR-nya dengan tadi kita coba liatin dulu produk-produk high inventory kita tadi nih untuk next plan-nya, sama palingan kita harus kasih angka diskon yang mamprang lah. Istilahnya sebenarnya kita diskonnya cuma 10%, tapi up to 80% untuk beberapa produknya bisa kita coba tunjukin aja kita up to 80%. Jadi jangan nggak tahu 10% all item, tapi up to 80% yang kita highlight-nya gitu ya, supaya CTR-nya akan bisa jadi lebih tinggi gitu sih. Oke, gitu aja sih kalau misalkan dari performance yang udah berjalan untuk di Sipas. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, Mas Septian? Udah sih. Nanti untuk tanggal 18 berarti aku harus bikin lagi itu ya. Bikin lagi pengajuan iklan ya berarti ya. Benar nggak? Gimana, Mas? Pengajuan iklan gimana tuh? Maksudnya tuh bikin ngisi ad checklist ya? Ad checklist ya. Iya betul. Nanti diisi aja di ad checklist betul. Tadi dari data yang aku minta ya di tanggal 16 ya Mas ya, karena kita akan running di tanggal 18 ya. Berarti saat iklannya sama dengan yang tadi dong ya? Sama yang tadi slide tadi yang bareng-bareng. Jadi yang emang slide show tadi atau video motion yang tadi itu untuk di Sipas ini Mas. Oke. Sebenarnya. Betul. Ya oke ya berarti ya. Sip, itu kalau misalkan untuk yang katalog sales. Nah, kalau misalkan untuk yang traffic, nah sejauh ini untuk traffic ini kita budgetnya ada di 85.000 daily. Jadi untuk per tanggal 1 sampai tanggal 11 kita spending di 1.051.000 dengan total impression yang naik gitu ya untuk traffic dari 184.000 ke 302.000 impression di periode minggu ini. Sehingga kalau misalkan kita lihat di sini kalau walaupun ada kenaikan dari segi CPM itu naik juga gitu ya, karena memang tadi total budget kita juga naik. Cuma kalau misalnya kita lihat di sini CTR-nya juga ada penurunan nih Mas gitu ya untuk yang traffic dari 12,91 ke 8,02. Nah, tadi berarti perlu ada refreshment konten, dan yang tadi aja sih konten yang kita bisa pakai sih yang tadi masih sama. Kita bisa pakai yang slideshow produk-produk yang high inventory. Cuman kalau misalkan untuk yang traffic ini aku minta versi story-nya juga ya Mas ya. Format story atau format story 9:16 betul. Oke. Gitu. Oke. Sip, gitu sih dari segi outbound CTR sebenarnya di sini 2,02. Ada penurunan kontennya yang tadi aja ya berarti ya. Kontennya tadi aja. Samain aja Mas, cuman tadi kalau misalkan untuk yang collection atau katalog sales ini kan sebenarnya kita cuma butuh untuk covernya aja ya dengan format 1:1. Nah untuk yang traffic aku butuhnya 1:1 sama format story-nya juga. Oke. Gitu. Sip, 9:16. Oke ya Mas ya. Berarti ada yang mau ditanyain dulu dari Sipas Shopee ini? Aku udah jelas. Udah jelas. Nah selanjutnya ini aku akan coba bahas juga untuk yang regular ad account ya, yang ke website. Sebentar, coba filter. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang regular ad account ini, aku coba bagi dulu nih tadi conversion gitu objektifnya. Terus juga aku coba pengen liatin karena ini remarketing campaign-nya kita cukup banyak, jadi aku akan coba liatin dulu yang remarketing yang lagi berjalannya gitu ya. Walaupun sebenarnya di sini ada campur tangan dari NV dari lookalike, cuman aku ini akan coba masukin dulu ke kategori remarketing. Jadi
Karena memang yang ini nih, yang sebelumnya udah berjalan ini performnya masih cukup baik, jadi dari total budget daily ini aku masih bagi 3 rata gitu ya. 350.000 untuk campaign yang memang baru aku dan Levi bikin. Terus juga ini yang udah berjalan sama Mas Septian juga masih aku biarkan, masih aku kasih budget juga nih di 350.000 sambil menyesuaikan campaign kita yang baru gitu. Oke. Nah, jadi total biaya yang kita keluarkan di periode bulan ini ada peningkatan 70,83% dibandingkan dengan Maret, jadi ada dari 5,3 juta ke 9,1 juta. Nah, kita langsung aja lihat ke add to cart-nya gitu ya. Dari tadi ada peningkatan 70%, dari segi add to cart-nya juga meningkat 24,01%, dan juga kalau kita lihat purchase-nya gitu peningkatannya cukup signifikan juga, 34,98% dari 446 purchase ke 602 purchase dengan value 183 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat yang akhirnya benar-benar melakukan payment nih, tadi dari purchase-nya sebenarnya ada di 602 gitu total purchase-nya, cuman akhirnya yang melakukan payment beneran itu cuman di 456 dari sebelumnya di 309. Sebenarnya peningkatannya jadi 47,57%, cukup bagus juga, dengan total value sebentar di angka 138 juta gitu ya. Oke, nah ini kalau misalnya dari segi value, menariknya adalah walaupun periode sebelumnya nih di tanggal 1 sampai 11 Maret itu dari segi total purchase-nya itu kecil gitu ya, cuma 309, selisihnya sekitar 147-an gitu dibandingkan dengan periode sekarang. Cuma kalau misalnya dari segi value purchase-nya ini lebih tinggi sih gitu ya. Periode sebelumnya dari 180 juta, periode sekarang ada 138 juta. Penurunannya 42 juta gitu ya Mas ya. Jadi memang ini pengaruh dari average basket size-nya juga gitu ya, per transaksinya memang ada penurunan, yang mana periode sebelumnya ini kan ada ini juga ya, ada launching yang couple itu ya, yang mana couple kan harganya lebih mahal gitu ya Mas ya. Sip. Kayaknya kemarin pas awal-awal Maret tuh kebanyakan dress, itu kan dress lebih murah. Oke. Betul. Jadi dari segi overall ROAS yang kita dapetin akhirnya di periode sebelumnya di 33,53 ke 15,03, tapi cukup predictable karena memang dari segi produknya juga turun drastis gitu ya, setengahnya gitu. Kalau couple kan berarti 2 kali lipat ya harganya ya. Gitu. Nah, untuk conversion rate-nya sebenarnya kita ada di angka berapa? Di periode bulan ini kita ada di angka 4,67%. Nah, sebenarnya tadi upaya yang kita coba lakuin untuk meminimalisir loss sales itu, yang tadi kita coba pindahin beberapa produk yang high inventory ke Shopee dan juga bestseller dan Raya Collection ke website, itu sebenarnya untuk mengoptimalkan nilai conversion rate sih sebenarnya gitu ya, supaya conversion rate-nya juga baik di Shopee ataupun website juga sama-sama tinggi gitu ya. Orang-orang yang nggak jadi beli karena nggak ada stok itu diminimalisir lah seenggaknya kayak gitu. Oke, itu untuk yang remarketing. Terus kalau yang new visitor itu kayak gimana? Untuk new visitor ini jauh ini kita cuman jalanin dua campaign nih gitu ya. Ada yang activation sama yang memang always on gitu ya. Activation ini sekarang sih udah off gitu ya. Ini memang aktivasi, memang kalau misalnya ada produk launching ataupun juga ada aktivasi yang sifatnya berjalan di website gitu ya. Per masing-masingnya untuk yang activation ini kita akhirnya spending di 1 jutaan, sedangkan untuk yang always on ini kita spending di 2,4 juta. Nah, total add to cart-nya juga di periode sekarang ada di 1.302. Kalau kita bandingkan sama periode Maret, ini naiknya ini cuma 195. Jadi sebenarnya growth-nya udah oke banget gitu ya, dari kedua campaign yang udah berjalan. Dengan total purchase-nya kita ada di 259 dengan value di 160 jutaan gitu ya. Kalau kita lihat di sini, untuk yang akhirnya payment tadi ada 226 dengan value 151 juta. Kalau kita lihat ROAS-nya sebenarnya ini rata-ratanya nggak bisa dilihat sih ya. Cuman ini ada di angka, ada yang 55,62, terus 6,36 dan 3,09 gitu ya. Cukup bagus sih untuk yang new visitor ya Mas ya.
gitu. Dengan conversion rate sebenarnya kalau kita bandingin sama remarketing emang agak beda ya, conversion rate untuk yang new visitor ini ada di angka 1%-an, sedangkan tadi kalau misalnya untuk yang remarketing ada di 1-5 gitu ya, malah rata-ratanya sih ini paling banyak di 4-5 sekian gitu ya, gitu. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak Mas Septian? Siap, udah jelas. Udah jelas ya? Oke, sip. Oke sih, kayak gitu. Palingan itu aja sih yang mau aku sampaikan. Ada yang mau didiskusiin dulu nggak Mas Septian, dari Mas Septian? Udah sih, aku mau coba kejar yang tadi, itu soalnya kayak urgent banget. Betul. Laporan, kemudian tanya satu lagi itu tentang pemindahan. Betul. Ke Shopee. Sip kalau kayak gitu. Nah, cuman ini kan tadi kemarin tuh berarti kalau yang kemarin baru launching itu kita bagi di dua platform berarti ya Mas ya? Yang kemarin habis. Ya, yang kemarin habis. Itu cuma di Shopee sama web aja. Oh, di web ternyata ada sisa 2 pieces, alhamdulillah. Oh, oke. Yang cancel kayaknya. Kalau Shopee mah udah rata lah, di Shopee mah rata banget. Oke. Nah, kita coba lihat juga nih dari segi traffic yang kita dapetin. Nah, sebenarnya juga dari segi traffic juga meningkat ya, karena memang ada peningkatan juga dari budgetnya juga untuk yang ke website, sehingga memang di sini peningkatannya 100% nih Mas trafficnya. Jadi sebenarnya untuk yang website harusnya gitu ya, dari segi revenue yang bisa dihasilkan dari websitenya pun juga harusnya bisa naik segini, karena memang traffic atau session yang kita dapetin di website dari periode lalu di 53 ribuan, di periode sekarang kita dapat 105 ribu, jadi meningkatannya hampir 2 kali lipat gitu ya. Nah, penyumbangnya itu memang yang paling besar akhirnya kalau kita lihat adalah sosial gitu ya. Sosial itu yang berarti dari Instagram gitu ya, atau misal Facebook juga bisa. Terus juga dari other nih, yang othernya naiknya 10 kali lipat dari sebelumnya cuma dapat iklan gitu ya. Iklan, betul, dari 2.000-an ke 20.000 gitu akhirnya ya. Dari directnya juga meningkat. Terus kalau misalnya kita lihat di sini organic search-nya meningkat, paid search-nya juga meningkat. Nah, ini berarti ini sih sebenarnya kan karena kita tadi inventory-nya masih endet-endetan, jadi sebenarnya untuk paid search ini masih aku coba jalanin dulu yang udah berjalan. Cuman nanti kedepannya akan kita coba maksimalin juga ya, karena kita pengen banget nih bisa lebih dikenal lagi sebagai brand yang memang khusus jualan gamis gitu ya Mas ya. Kita akan coba tap in juga ke arah SEM ini atau paid search-nya juga gitu sih. Oke sih, palingan itu aja sih yang mau aku sampaikan dari Gerin. Ada yang mau ditambahin nggak, Gen? Ya udah, dari aku cukup aman. Cuman aku penasaran, berarti dari sisi Mas Cepti sendiri nih ngupload Mbak Haifa akan seperti apa gitu ya, dan MGD bisa bantu dari sisi apa nih untuk grooming mungkin ya dari sisi Mbak Haifanya. Boleh mungkin dari Mas Cepti. Gimana, bisa diulang? Barusan lagi ini lihat report. Oh, suaranya tapi jelas nggak suaraku? Jelas. Oke. Cuma akunya barusan kurang fokus. Gimana? Oke. Mungkin bisa dibantu dari Mas Syamti gitu ya, harapan untuk Mbak Haifa nih gitu bisa membantu di arah mana untuk hubungan dari Jamisi ke MGD-nya gitu ya. Jadi biar nanti MGD juga mungkin ada beberapa part yang kita kasih suggestion, tapi ini ke Mbak Haifa, terus biar nanti Mas Syamti nggak nerima suggestion kita secara menyeluruh, nanti tinggal lebih lengkap suggestionnya ke Mbak Haifa misalnya, terus nanti ke Mas Syafti report aja, tapi pengen make clear dulu nih yang kita bisa sampaikan suggestion ke Mbak Haifa, scope-nya harapan dari Mas Syafti seperti apa gitu. Kalau untuk sekarang karena Haifa itu masih baru banget di posisi ini juga, mendingan dilibatin dulu aja kayak gini, kayak lewat rapat, jadi jangan dulu di ini, karena kan dari sisi jobdesk juga kita lagi transisi untuk apa gitu, untuk Haifa. Oke. Paling nanti ke aku aja nggak apa-apa, karena kan kemarin si SPV-nya si kita tuh marketing Bang Dedi itu mau bentar lagi juga mau off dari Jamis gitu. Oke. Jadi ini tuh kita juga lagi nunggu penggantinya sekarang, nanti juga yang pengganti juga belajar lagi dari awal tuh.
Jadi nggak apa-apa untuk Oke. sekarang mah aku aja dulu gitu, nggak apa-apa. Oke. Berarti kalau boleh tahu nih force manpower yang bagian marketingnya pun akan ada pergantian gitu ya, Mas Yapti ya di Kalau Jamisnya ya? sekarang di marketing jadi lebih fokus. Ya tadi itu kayak anak sales jadi pegang satu platform satu orang gitu. Jadi kayak TikTok Hmm. satu orang. Bahkan TikTok mah ada beberapa ya. Ada dari anak salesnya ada Talentnya apa ada gitu ya? dari marketingnya ada. Kalau marketing lebih ke bikin konten ya datengin traffic. Kalau dari anak sales ya itu ngurusin live, ngurusin stok, ngurusin ada laporan dan lain-lain gitu. Nah, mungkin nanti untuk itu mah kayak Haifa yang in charge untuk kayak nyari KOL dan lain-lain gitu. Oh, Kayak oke. gitu nanti arahnya tuh. Iya, betul. Terus Instagram ada masing-masing satu orang gitu. Ya sih, Kayak gitu. oke. Sip. Tapi kalau boleh tahu, berarti sebenarnya Mbak Haifa ini nggak membawahi yang Instagram gitu-gitu ya, lebih ke Enggak. satu Enggak. line gitu ya. Satu line. Oke. Betul. Sip. Oke deh kalau gitu itu sih aku mau make clear itu aja. Takutnya apa namanya dari Mas Jati kita bisa bantu sesuatu gitu ya. Cuman memang lagi proses belajar dulu ya karena ternyata Iya. ada pergantian orang juga di Iya. dalamnya gitu. Betul, lagi transisi banget ini sekarang. Sip. Oke kalau kayak gitu. Thank you. Udah sih Sal dari kamu boleh. Oke, dari aku juga udah. Dari Mas Septi gimana Mas Septi? Ini mau ditambahin lagi? Udah sih, aku udah cukup sih. Oke. Pokoknya mah itu aku mau kejarin yang tadi. Oke, siap. Udah nggak sabar ya kayaknya. Iya, udah nggak kuat. Oke, sip. Makasih banyak ya Mas Septi kalau kayak gitu. Terima kasih Siap. Mas Thank Septi, you. Mbak Haifa. Ya, makasih Oke, infonya makasih ya. juga Mas Haifa ya. Oke, Selamat makasih ya, pagi. Mbak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat siang. Terima kasih.